Halo Sobat Teknik, kembali lagi kita di Bincang-Bincang bareng mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Teknik Mesin. Yuk kita kenalan dulu, boleh teh kenalan? Hai, nama saya Siti Hafida dari Teknik Mesin 2018. Hai, nama saya Manal Fuda Rahman dari Teknik Mesin 2018. Biasanya tuh ya, kita selalu mikir kalau anak teknik mesin identik sama cowok. Tapi ajaibnya ada satu cewek nih yang masuk ke angkatan 2018. Oke, aku mau tanya teh, dulu kenapa sih milih Unpas dan kenapa milih teknik mesin gitu? Padahal kan teknik mesin ya biasanya cowok gitu ya. Dan dengar-dengar satu-satunya cewek di angkatan 2018. Iya. Boleh ceritain? Ya, soalnya kan memang punya basic juga. Oh, punya basic. SMK-nya SMK Pengelasan. Oke. Teknik mesin gitu. Jadi kalau dipikir-pikir tadinya rencananya nggak akan masuk mesin. Tadinya mau pindah jurusan tuh. Tapi dipikir-pikir 3 tahun lebar dong. Ilmunya, jadi ya udah lanjut aja deh, lanjut mesin gitu. Oh, ternyata dulu pas SMK-nya juga cewek sendiri atau ada teman ceweknya juga? Enggak. Kalau di kelas berdua waktu itu di jurusan. Seenggaknya lebih baik. Ya, lebih baik ya, sendirian gitu. Sendiri. Terus gimana rasanya jadi cewek satu-satunya gitu? Ada enaknya ada enggaknya sih. Kalau dari enaknya mungkin Ratu dong. Sendiri Ratu. Di angkatan Ratu, enak lah. Tapi enggak enaknya di kelas, kalau di kelasnya sendiri paling dilihat dosen, paling diinget dosen. Terus awal. Iya. Terus apalagi kalau misalkan kan kalau ke air tuh rata-rata ngelihat jurusan lain tuh banyak tuh cewek di air tuh. Nah, aku sendirian gitu. Kalau ngajak temen juga nanti ngajak siapa gitu kan. Kayak gitu sih paling. Kalau Kang Manal sendiri gimana? Dulu kenapa masuk teknik mesin gitu, terus ya kenapa Unpas gitu? Apa dulu pernah terpikir mau masuk di universitas lain? Ya, sebenarnya saya tuh mempunyai 4 rencana dulu. Rencana 4 ya, banyak. Yang pertama itu masuk SBM. Saya SBM tuh ngincernya UPI. Waktu itu UPI, teknik mesin juga sama. Nah, ternyata tidak lolos SBM. Saya nyoba Polban. Oke. Polban sama. Terus saya nyoba di Polman. Di Polman tuh sebenarnya lolos tapi cadangan. Udah ditungguin ternyata nggak dipanggil-panggil. Pada akhirnya ya Unpas kan salah satu swasta yang cukup bagus lah gitu kan di Jawa Barat khususnya. Jadi saya milih Unpas gitu terakhirnya. Dulu ada basic kayak teknik mesin sebelumnya atau? Saya SMK teknik dulu, tapi SMK 12 penerbangan. Oh, penerbangan ya. Okay. Jadi sedikit taunya adalah sedikit mesinnya gitu. Terus gimana sih rasanya setelah udah masuk teknik mesin di Unpas nih? Pengalaman selama kuliah sebelumnya, kuliah offline kan kalau sekarang daring gitu kan. Gimana setelah menjadi mahasiswa teknik mesin Unpas gitu? Awalnya sih emang sudah mengira bakal rumit lah, khususnya teknik apalagi mesin gitu untuk ilmu-ilmunya, khususnya fisika. Tapi ternyata setelah di sampai sekarang saya semester 6 gitu semester 6. Ternyata bukan hanya ilmu fisika di teknik mesin tuh, ternyata ada juga mempelajari kimia kayak korosi dan lain-lain seperti itu, ada kimia. Lalu tentang bahasa, harus penulisan yang benar seperti apa. Jadi ternyata ya tidak sesuai lah gitu kan, ternyata wah luas gitu teknik mesin tuh, seperti itu sih. Kalau Teh Siti sendiri? Sama sih, kayak seperti terjebak sebenarnya. Karena nggak sesuai ekspektasi sih. Karena mikirnya kayak teknik mesin mungkin nggak beda jauh dari SMK. Nggak taunya pas masuk ke dunia kuliah ternyata lebih luas lagi. Ternyata nggak cuman fisika, bener tadi. Ternyata dari segi matematikanya pun lebih banyak lagi, lebih mendalami lagi. Jadi kayak wah, dunia apa ini gitu. Dunia baru gitu. Dunia baru gitu sih. Sempat ada penyesalan nggak kayak ya atau ini aku salah jurusan ya gitu, bukan teknik mesin yang aku mau gitu? Ada. Sebenarnya ada tapi tidak lah seperti itu. Tapi memilih bertahan ya. Bertahan. Oke, alhamdulillah. Terus ini pengalaman selama kuliah daring gitu, kayak ngerasa ada kesulitan nggak sih? Kalau kuliah daring ada sih sebenarnya, karena kalau aku pribadi ya di kelas pun gitu kita pemahaman materi itu nggak cukup sekali gitu. Harus berapa kali lah gitu ya sambil enak bertanyanya. Apalagi ini kalau di daring ya susah gitu buat bertanyanya. Terus apalagi cuman ngeliatin PPT doang gitu kan. Di layar pula gitu ya. Iya di layar. Udah mah pusing ngeliat layar,
pusing juga soal dan segala macamnya gitu sih, nggak enaknya. Belum lagi sama suaranya udah kedengeran belum kayak Nah gitu. Belum lagi kalau udah lagi ngomong teh tiba-tiba gitu kan. Kalau Kang Manas sendiri? Banyak sekali sih Teh ya untuk kendalanya, khususnya untuk pembelajaran, karena biasanya di mesin itu kan banyak latihan soal gitu. Iya. Latihan soal sendiri itu langsung di papan tulis gitu kan. Sekarang latihan soal ya cuma diomongkan saja oleh dosennya, nggak nangkep lah, kurang nangkepnya. Terus untuk praktikum ini sampai sekarang kan kami belum ada gitu Teh. Oh, Karena tapi masih memang belum ada. Belum. tidak bisa untuk praktikum online di kami. Sulit. Oh. Karena memang prakteknya banyak sekali gitu Teh untuk itu. Nah, Memang lebih ke mesin kan, langsung praktek ke mesinnya gitu. ya belum untuk sinyal gitu kan, sinyal terkadang susah dan ya butuh waktu lama lah untuk adaptasi ke daring tuh. Kalau boleh tahu itu praktikumnya pas kenapa nggak bisa online gitu? Jenis-jenis praktikumnya ngapain aja sih gitu kan? Saya nggak tahu banget gitu teknik mesin. Iya. Kayak apakah ngenuin mesin di mobil atau apa gitu? Enggak sih, kalau contohnya mungkin ada praktikum proses manufaktur. Itu tuh ngapain? lebih ke benar-benar kita di mesin bubut. Iya. Jadi kan itu kan nggak mungkin online tuh, masa ngebubutnya di game gitu kan, nggak mungkin. Dan nggak mungkin beli satu-satu mahasiswa. Nah gitu. gitu, jadi memang harus ke langsung praktek langsung gitu. Iya, Beda. sama sih Teh, seperti itu, seperti kata Teh Siti gitu kan. Banyak proses manufaktur itu harus langsung membubut, mau ngebor gitu kan, ngikir gitu, langsung di bengkel atau di lab lah seperti itu gitu Teh. Jadi memang kata dari dosen dan prodinya sendiri, kita tidak memungkinkan untuk praktikum online tuh di mesin seperti itu. Tapi kayak selama ini untuk daring sendiri kayak lumayan cukup nggak sih kira-kira untuk ininya apa ilmu yang didapatkan gitu? Kalau disebut cukup mungkin masih agak kurang ya, karena memang tetap muka yang lebih banyak dalam menyerap ilmunya. Jadi, kalaupun kita nggak ngerti dosen, kita masih bisa nanya temen kan sebelahnya gimana gitu. Sedangkan kalau online tuh susah lah. Ya, kalau misalkan lagi ngitung juga, oh sama nggak gitu Nah, ya. Gitu. iya gitu. Kalau Kang Manas sendiri? Kurang banyak sih deh, banyak kekurangannya perihal apalagi untuk interaksi dengan teman-teman. Tidak melihat ya jauh banget lah gitu dengan kuliah offline tuh ke keasikannya, ke feels kuliah tuh seperti apa sih gitu kan. Waktu offline terasa banget gitu kan, khususnya buat materi ya, meskipun tidak bisa disalahkan untuk materi sendiri sih, kitanya pun kadang harus usahanya harus lebih keras gitu untuk mengerti materi tersebut. Tapi ya memang tidak bisa dipungkiri juga dampaknya sangat terasa gitu. Oke, mungkin cerita yang sedih-sedihnya tentang daring udah dulu gitu ya. Tapi pas offline nih pasti banyak dong ya kayak pengalaman menarik pas kuliah gitu. Boleh diceritain? Kamu dulu. Dari awal jadi maba 2018 sampai sekarang. Berarti udah berapa semester dong? Udah tingkat 3, udah 6 semester. 6 semester. Oke. Boleh ceritain, Sok? Aku mungkin gara-gara cewek sendiri kita kebiasaan cewek dulu. Salah satunya tuh seperti ini gitu, nggak enaknya. Karena mungkin balik lagi ya, karena cewek sendiri, pengalamannya mungkin pas ospek jurusan, yang lain mah ditanya siapa yang mau ke depan, ini mah nggak, tiba-tiba ditunjuk, ya katanya teknik mesin ada ceweknya sendiri, ayo kamu ke depan gitu kan. Itu kan kayak gitu, nggak bisa ngumpet, nggak bisa apa. Terus kayak gimana ya pengalamannya. Terus kalau misalkan beres kelas keluar, tapi akunya cewek sendiri, jurusan lain tuh pada ngeliatin kayak ih ceweknya sendiri sering pada kayak gitu. Paling kayak ngerasa benar-benar ngerasa ratu aja gitu karena sendiri gitu. Kalau untuk saya sendiri, kehidupan saya di kuliah berbanding terbalik banget dengan waktu SMA SMP gitu ya. Khususnya saat saya tiba-tiba terpilih menjadi ketua fakultas gitu kan. Teteh sendiri kan pembimbing saya gitu kan. Sebenarnya kan di kelompok itu tuh bukan saya gitu yang mencalonkan, tapi karena memang si orang teman saya itu tidak bisa, yaudah Nar sama kamu aja dulu, udah cuma nyalunin doang. Yaudah saya tuh nyalunin doang.
pas Ceritanya panjang gitu iya, pas ospek. pas pematerian yang di aula juga kan itu saya paling depan dan itu tuh pun tidur gitu kan, Iya. tidur tiba-tiba dipanggil ya calon ketua angkatan gitu ke belakang apain itu kan gitu ya, tiba-tiba ya ikutin proses seleksinya ternyata jadi ketua angkatan gitu kan. Pas pulang pusing, aduh ini gimana, soalnya dulu saya teh menolak ikutan organisasi teh sebenarnya gitu kan, tapi tiba-tiba pas kuliah malah jadi top manajemen lah gitu istilahnya, atau jadi seseorang yang agak penting lah seperti itu Di angkatan gitu ya. di angkatan. Terus ya pengalaman yang lainnya bisa bertemu dengan macam-macam orang teh, macam-macam dari berbagai daerah, Palembang, Cilegon, Medan gitu kan, Padang tuh ada, dan orang-orangnya aneh-aneh gitu aneh-aneh. Kebiasaannya pun baru-baru, dan saya pun ya tidak bisa, ada kebiasaan SMA dibawa ke kuliah tidak bisa gitu kan. Terus ya sisanya sih seperti kuliah biasa sih teh ya, belajar, nongkrong, banyaknya nongkrong, main gitu. Seenggaknya pas kuliah harus adaptasi gitu ya. Iya, adaptasi. Tapi dulu waktu Manar emang dipilih jadi ketua angkatan, Tata juga jadi pembimbing Manar ya, kayak wah maba aku nih gitu. Kenapa bisa kepilih gitu. Iseng-iseng Kira berhadiah. saya kira juga bakal dari kelompok lain gitu. Iya. Ternyata yang dipilih Manar. Kadang emang ketika kita menolak untuk jadi A gitu, kayak Iya. kamu tadi Iya. menolak untuk jadi memasuk ke organisasi Organisasi. gitu. Tapi malah jalan kita ke situ. Iya. Tapi nyesel gak jadi ketua angkatan? Aduh. Awalnya sih menyesal karena ya kaget luar biasa teh ya, ini harus gimana gitu kan. Angkatan 7 Iya, prodi. gimana? Udah masa itu sebenarnya dulu tuh pemalu gitu, ada pemalu lah untuk berinteraksi dengan orang banyak. Tapi kesini ternyata manfaatnya banyak juga sih teh ya, mengenal banyak relasi orang-orang, dan kita tuh kadang kalau misalnya butuh bantuan ya nggak harus di angkatan sendiri, kadang ke teman yang lain tuh ada, bisa dibantuin seperti itu sih. Akhirnya mah ya terbiasa dan ya senang lah. Asik, banyak Asik temen. lah. Seangkatan temen gue semua Iya. gitu. Iya. Kalau Teh Siti ikut organisasi juga nggak? Kalau aku organisasinya paling ya jurusan di Jurusan himpunan. di himpunan. aja. Boleh diceritain ya pengalaman menarik gitulah. Karena aku sih baru ikutan himpunannya baru tahun ini baru ikutannya, soalnya tahun kemarin tuh masih kepentok juga jadwalnya, masih aduh takut ya sama aku pemalu anaknya, jadi nggak terlalu yang aktif gitu, aku harus aktif gitu, nggak gitu. Balik sekarang mah karena daring juga ya, jadi nggak terlalu banyak yang gimana gitu. Tapi kesini kalau misalkan himpunan ada kegiatan gitu misal, selalu ikut. Maksudnya jadi panitia atau apa gitu? Kemarin ikut panitia iya LDKO. Terus selama ikut organisasi gitu, ngeganggu kuliah nggak? Mana dulu dong, sekarang mana dulu? Ya sebenarnya masalah mengganggu kuliah atau tidak, kadang ya tidak bisa dipungkiri mengganggu sedikit. Tapi itu balik lagi ke manajemen waktu kita sih, Masing-masing. gimana cara mengantisipasi hal tersebut. Karena ketika kita memutuskan untuk masuk organisasi itu kita harus sudah siap dengan konsekuensi yang ada gitu teh. Seperti itu sih kalau dari saya mah, sebenarnya mengganggu atau tidak itu balik lagi ke orangnya. Manajemen waktu. Iya, manajemen. Nggak, emang benar balik lagi ke pribadinya masing-masing soal manajemen waktu. Kan kadang ada yang udah aku mah fokus ke himpunan dulu aja deh, organisasi kuliah mah mungkin bisa menyusul. Tapi ada juga yang aku nggak mau ngeganggu kuliah nih, fokus kuliah dulu, ada juga. Tapi kalau untuk aku pribadi ada mengganggu sedikit, tapi alhamdulillah mungkin bisa ke-handle gitu. Masih kekejar lah ya. Masih kekejar gitu. Kan tadi pas sebelumnya kita kalian udah cerita kalau misalkan kuliah daring tuh kayak banyak keenaknya gitu kan. Terus pernah gak sih pas kuliah daring ada pengalaman lucu atau kayak yang ya menarik gitu buat diceritain? Boleh cerita? Pernah. Jadi waktu itu teh lagi kelas. Cuman memang karena nggak wajib on cam, aku nggak on cam. Tapi karena biasanya kalau lagi kelas nggak on cam, cuman matiin mic doang, enak lah ya sambil ngapain, sambil ngobrol, sambil apa. Nah waktu itu kebeneran lagi ngegibah, lagi ngegibahin dosen. Fakte nggak taunya mic-nya nyala dan langsung kayak dosennya tuh, halo itu siapa yang nggak matiin mic gitu. Kayak
wah awkward lagi ngomongin dosennya gitu, padahal lagi ngetawain juga. Iya. Kan gak enak ya, jadi malu sendiri, langsung mute. Kadang lift dulu dah udah baru masuk lagi gitu sih kalau. Terus waktu kejadian itu ditegur nggak, ketahuan nggak kalau Teh Siti yang Iya, langsung kayak oh itu Siti ya, langsung gitu kayak ya udah ketahuan udah. minta maaf dong Ya, ke dosennya? ya Pak maaf Pak, saya kira mati mic-nya gitu. Kalau Kang Mana sendiri? Aduh, kalau saya mah lebih ke aib sih Teh ya. Iya. Lebih banyak kecurangan sih, lebih banyak kecurangan. Misalnya lagi kuliah, ternyata saya lagi mandi sebenarnya. Pernah gitu? Pernah, tapi di bawah HP-nya biar nggak Oke. denger, bisa di absen gitu kan. Waktu itu pernah mandi saya Teh kan, karena memang ada kegiatan dan mentok sama kuliah adalah bawa aja ininya bisa di absen. Ternyata pas lagi mandi, lagi sabunan, di absen saya dipanggil manar. Itu mau langsung keluarin aja ini apanya, HP-nya dikeluarin, ngomong Pak hadir Pak biar nggak kedengeran di kamar mandi gitu Iya. kan, hadir Pak gitu. Terus pernah sering ini sih, lebih seringnya ketiduran. Kalau misalnya nggak on cam itu ketiduran, tiba-tiba udah beres kuliah teh Sendirian. sendirian. Ketahuan nih setelah ini dosennya tuh nonton Denny, oh Waduh. ini mana Bapak. sering ketiduran kuliahnya. Iya. Oh ya, selain kegiatan di kampus nih ya, ikutan kegiatan di luar juga nggak sih? Organisasi di luar gitu mungkin, atau kalau sekarang kan lagi online suka ikutan seminar-seminar online biar dapat sertifikat banyak gitu. Kamar dulu. Kalau saya mau seminar online baru 3 kali sih Teh, itu pun gabut sebenarnya. Gabut pengen dapat sertifikat doang gitu kan. Gabut, abis itu nggak ada ikutan lagi. Terus paling kegiatan di luar kampus mah paling main bola sih Teh, main bola, futsal gitu sih. Oh iya kan, Manar itu salah satu tim sepak bolanya FT ya? Oh, Iya. Iya. Boleh ceritain dulu waktu sering main bola, sering juara juga kan? Aduh. Atlet. Ya belum nggak tahu ceritanya gimana ceritanya sih. Kalau waktu itu mah lebih ke POKM. Waktu POKM kan itu antar jurusan. Nah itu tuh 2 tahun berturut-turut jurusan saya ini juara gitu kan di fakultas. Nah waktu itu tuh ada POM kan, di kita ada POM itu seuniv. Nah saya teh masuk ke seleksi gitu. Nah ternyata udah latihan, pas mau tanding besoknya itu ada kabar dari lawan kami yang sebelumnya main. Itu tuh kalau nggak salah, sebutin atau nggak sih? Sebutin aja. Sebutin. Kalau nggak salah FISIP sama hukum. Ternyata pas pertandingan itu ada clash gitu, mereka tuh supporternya dan lain-lain tuh ribut, dan akhirnya setelah pertandingan itu tuh rektor tuh marah dan akhirnya sepak bola tuh dihapuskan. Kami tuh udah latihan tapi besoknya mau tanding nggak jadi gitu. Aduh, kenapa pakai ribut segala gitu kan. Itu sih Teh. Kecewa ya? Kecewa jadinya, karena banget itu. udah siap buat Udah siap. buat bawa teknik juara. Enggak sih, siap ribut sih. Ih, teknik banget sih kamu. Iya ribut. Hobi ribut. Gitu sih Teh. Kalau Teh Siti sendiri ada kegiatan di luar juga? Kalau aku kegiatannya sekarang sih ada 2 karena lagi kerja juga. Oh, lagi kerja. Ya, lagi kerja. Terus sekarang ikut ini pelatihan Satgas COVID-19 Bandung Iya, gitu. Itu Sekarang kegiatannya ngapain aja kalau pelatihan Satgas COVID? kalau kemarin sih pelatihan yang di SMK berapa ya? Di Buah Batu tuh. SMK itu SMK 4. iya deh kayaknya SMK 8. Ya, jadi ada pelatihan kayak gimana sih, kayak 3M-nya, 5M-nya, pakai masker yang baik dan benarnya gimana, terus kayak selama pandemi ini harusnya gimana, pelatihannya gitu, kegiatannya. Terus kayak dari situ kan, dari kota direcah lagi jadi per tingkat RW. Nah, dari RW lagi aktif juga di yang RW, kebenaran jadi sekretaris gitu. Paling kegiatannya bagi-bagi masker, terus Menghimbau warga. iya, menghimbau benar-benar keliling se RW keliling, pakai masker gitu. Terus kayak penyemprotan ya gimana lagi gitu, COVID biasa. Nah, terus itu tuh pas mau jadi Satgas COVID itu rekomendasi dari daerah sendiri atau emang Teh Sitinya mau ngedaftar? Jadi waktu itu tuh kan karena ada open recruitment sekota Bandung, jadi relawan. Nah, kebenaran dari ininya per tingkat Karang Taruna, per kelurahan. Nah, jadi udahlah ikut aja gitu dari yang Karang Taruna itu gitu. Berarti itu
pengalaman menarik sih. Iya. Bagus. Lumayan daripada gabut kan. Bener-bener Iya benar. daripada kuliah online gak ada praktikum gitu ya. Iya bener. Oh ya, untuk kayak selama kuliah nih ya, pas balik ke kuliah offline gitu, untuk teman seangkatan sendiri, kayak misalkan kakak tingkat juga, kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, katanya kan kayak banyak kesulitan kuliah gitu, ada nggak sih kayak yang suka ngebantu gitu, ketika mungkin ngitung kimianya susah gitu, kamu nanya ke kating atau ke teman gitu? Iya. Ada banyak sih sebenarnya yang ngebantuin. Kayak aku kira kan kayak aku sendirian bener-bener nggak ada yang bantu, nggak taunya banyak nih yang bantu, kayak temen udah belum, kalau nggak ini udah belum, nggak bisa nih, oh ya nih diajarin paling gitu. Terus kadang kalau anak-anak angkatan sendiri, jurusan sendiri nggak bisa, aku nanya ke anak pangan, ini kimia ini gimana dong gitu. Sampai waktu itu pas lagi mau ujian, aku masih nggak ngerti kimia, diajarin sama anak pangan sama temanku tuh kayak, nih ini tuh ini tuh ini gitu. Sampai akhirnya bisa gitu. Emang kimianya sama gitu yang diajarin? Iya, Dasar. dasar Dasar. yang dasar sama. Kalau misalkan kimia dasar mah anak pangan mah udah cetek gitu. Iya kan, makanya kayak ini gimana gitu. Ya udah nih diajarin sampai begadang waktu itu. Kalau kamu sendiri? Kalau saya sih bukan lebih ke diajar sih, langsung minta tugas. Tugas dasar kamu nih. Kang tugas udah dikasih kerjain. Gitu aja sih teh. Kalau untuk diajar tuh kadang ya ada sih waktu itu desain eksperimen ke angkatan sendiri, karena waktu itu tuh ngerjain suatu eksperimen gitulah, nggak ngerti acaranya. Akhirnya zoom berempat, kelompok aku sama dia gitu, diajarin. Akhirnya ya nggak ngerti juga sih sebenarnya akhirnya, tapi alhamdulillah beres lah gitu. Tapi ya overall kayak ya sengaja membantu lah. Membantu. Ya. Untuk dosen sendiri juga suka membantu nggak? Kalau misalkan kalian tanya kesulitan apa gitu? Dosennya? Iya. Harus pas kuliahnya sih teh, pas kuliahnya. Terus kadang emang jarang meskipun dosennya sebenarnya nyuruh gitu buat diskusi di WA group, tapi jarang. Ya mahasiswa sendirilah tahu. Iya, WA jarang. group mana ada dosennya gitu. Akhirnya ya kalau ditanya kadang nggak bisa ngejawab, akhirnya tuh seperti itu. Boleh cerita dong kayak menariknya kuliah di teknik mesin gitu selama ini 6 semester 3 tingkat nih, apa aja hal menarik yang kalian alamin? Hal menariknya mah sebenarnya lebih ke apa ya teh ya, materi-materi barunya aja sih, materi-materi barunya yang dulu misalnya gelas nih, saya tuh gelas tuh asalnya tidak tahu nih asalnya ini teh bahannya apa, gimana buatnya. Tapi sekarang di teknik mesin kan diajarin itulah pembentukan gitu, tahu akhirnya itu ini teh bahannya apa, gimana buatnya. Terus perihal hal lain misalnya kayak perencanaan gitu atau konstruksi, terus gambar teknik gitu, saya tahulah gitu akhirnya di teknik mesin tuh. Nah untuk sisanya sih sebenarnya mana ya semua menarik sih teh, tapi balik lagi kadang saya juga kalau misalnya sudah tidak suka nih dengan mata kuliah ini, kadang nggak bisa masuk gitu teh, nggak bisa. Iya. Langsung menolak gitu, no menolak langsung gitu. Error. Tapi untungnya tuh sekarang tuh di prodi itu ada dibagi keahlian gitu. Nah ada 3 keahlian di teknik mesin sekarang teh, yaitu rekayasa termofluida, yang nggak bisa pisahan saya nih yang ini tuh. Terus ada keahlian konstruksi sama ada produksi material. Nah saya bisa lah di produksi material. Ya akhirnya agak lancar lah sekarang, dan mata-mata kuliahnya kan harus yang mengambil sesuai dengan itu gitu. Iya. Jadi seenggaknya senang ya karena Senang, udah ada. sekarang ada ya, jelas gitu maksudnya itu ya, nggak semuanya harus bisa dikuasai gitu kan. Iya. Seperti itu. Kalau Teh Siti sendiri? Kalau aku sendiri yang menarik karena ada satu matkul yang memang aku ngejar itu karena sesuai banget sama dulu SMK pengelasan. Ada ternyata di di semester itu tuh ada matkul pengelasan, pengecoran dan pengelasan. Dan itu yang aku tunggu-tunggu. Aku harus bisa di sini. Karena di mata kuliah yang lain tuh aku emang agak ngedon ya, karena memang baru juga. Ini apa gitu. Jadi bener-bener belajar hal baru, jadi agak susah masuk juga gitu. Katanya pas di yang ada pengelasan seneng, apalagi ya di produksi material. Aku juga kan sama di subjur itu, jadi sesuai lah, nggak terlalu
blank banget lah. Ada titik terangnya dikit. Ya, seenggaknya sampai sekarang masih bisa mengikuti gitu Ya, ya. gitu. Kalian itu udah tingkat 3, berarti udah ini belum kerja praktek Belum sih, Belum. semester 7. semester 7. Untuk kerja prakteknya nanti bakal ada rencana mau kemana gitu? Kalau saya sih sebenarnya nanya dulu ke prodi, tapi untuk rencana saya sendiri itu mau ke PT Pindad yang di Kircon kalau nggak salah, di Kircon. Ke situ sih. Oke. Kenapa ke sana? Karena ya di situ kan pembuatan, saya juga pengen lebih ke maintenance dan manufakturnya gitu teh. Pengen ke situnya gitu. Tanya Pindad. Kalau enggak sih kalau bisa di PTDI Dirgantara. Karena dulu sempat ya kan saya penerbangan juga jadi pengen ke sana juga lah gitu. Seenggaknya walaupun nggak jadi di penerbangan Nah, lanjutin, Iya. ada pengalaman juga buat kerja praktek. Iya. Semoga nanti bisa ke sana ya. Amin. Amin. Kalau Teh Siti sendiri, Kalau aku sendiri tahu ya. Sebenarnya belum punya planning karena memang sekarang juga lagi kerja juga, kayaknya juga gak beda jauh di tempat kerja yang sekarang aja gitu. Oke, jadi kayak lanjutin aja lah. Gitu. Lanjut deh gitu. Balik lagi nih ya, pas awal-awal mau masuk ke Unpas, seandainya nih ya, dulu pas ngedaftar di kampus yang tadi kalau Menara 4 gitu kan, yang sebelum-sebelumnya kalian tuh keterima di universitas yang kalian mau gitu. Tapi kalian tuh tahu kalau misalkan di teknik mesin Unpas tuh keadaannya kayak gini gitu kan. Terus kayak teman-temannya ya asik, terus kayak mungkin dosennya ngebantu gitu kan. Terus kalian bakal milih mana nih? Unpas atau universitas yang pertama? Ya, Kan selalu gitu. Gak ada menang-menang cewek. Aku kalau aku setelah dipikir-pikir mungkin pasti Unpas karena ini mungkin takdir aku juga di sini ya. Terus enaknya mungkin di sini aku sendirian, di sana belum tentu aku sendiri, tahunya banyak ceweknya nggak tahu gitu. Iya. Gitu kalau aku pasti Unpas gitu. Kalau ya, mana? saya juga sih sebenarnya kalau udah menjalani di sini ya ini milih Unpas lah gitu kan. Mau ukur diri juga gitu. Tadi Unpas pun saya nggak bisa jadi seorang yang berprestasi gitu, apalagi di universitas lain gitu kan. Jadi ya karena memang juga udah nyaman banget ya sama teman-teman di Unpas. Terus untuk kegiatan juga udah enak gitu, dan kehidupan saya udah cocok lah gitu kan. Ya pasti milih Unpas sih. Karena udah jalannya di Ya, Unpas. Sudah takdir. Iya. Kan angkatan 2020 nih belum banget kesini gitu ya. Belum pernah ngalamin kuliah offline. Terus ada nggak sih pesan buat angkatan 2020, mungkin kayak ajakan gitu calon maba biar ayo daftar nih ke teknik mesin. Kalau misalkan cewek juga nih ya, jangan takut gitu jadi cewek sendiri karena udah ada nih yang bertahan gitu. Karena sebelumnya juga pernah ada kan ya? Ada 2016 sendiri itu. Boleh terus. Aku Mana dulu. Pesan buat 2020 dulu. Buat 2020 sih kalau dari saya, kan kalian belum pernah merasakan kuliah offline ya, saya harap sih yang utama tuh attitude sih ya, attitude saat bertemu dengan orang yang lebih tua, khususnya untuk dosen gitu. Jangan lupa untuk salam atau menyapa atau tegur sapa lah atau senyum gitu kan, karena ya kalian di daring kan tidak langsung berpapasan gitu kan, berpapasan langsung. Nah terus kalau misalnya nanti bisa offline, usahakan bisa mengenal dengan baiklah kampus kalian, fasilitasnya apa saja itu maksimalkan gitu, dimanfaatkan dengan baik fasilitasnya, dijaga. Terus buat 2021 sih ya, saya harap kalian untuk yang pengen daftar ke teknik mesin, cobalah dipikir terlebih dahulu apakah memang saya cocok di teknik mesin. Kan soalnya pas di pendaftaran kan ada deskripsi gitu ya, tolong dibaca dulu apakah memang ini sesuai dengan keinginan saya atau seperti apa gitu. Jangan sampai kalian nanti di tengah-tengah keluar atau pindah jurusan, karena teman saya juga ada seperti itu teh, di tengah-tengah dia keluar jurusan karena memang katanya tidak sesuai dengan saya ternyata. Nah jangan sampai kalian 2021 seperti itu gitu kan, takutnya nanti ya agak ribet lah dan atau menyusahkan orang tua gitu kan. Jadi ya ketika ingin mendaftar di teknik mesin Unpas
siapkan mental karena Pasti. ketika offline kan ada praktikum itu, waduh, luar biasa sih praktikumnya Juara. gitu, khususnya teknik mesin dan kalau nggak salah tuh pangan sama industri lah, agak luar biasa kata orang mah gitu kan, dan saya juga sudah merasakan ternyata. Mesin juga khususnya, aduh praktikumnya luar biasa lah, dan pintar-pintar ngebagi waktu, dan itu tadi sih balik lagi teh gitu ya, harus sesuai dengan minat dan Hati. kemauan dan hati lah, jangan sampai terpaksa, karena kalau terpaksa jatuhnya nanti kalian malas kuliah gitu, malas ngerjain laporan, malas praktikum, akhirnya siapa yang rugi? Kalian dan orang tua kalian sudah mengkuliahkan dan membayar gitu teh, seperti itu sih kalau dari saya. Jangan asal pilih jurusan Iya, juga jangan gitu. sampai jurusan. Jangan kayak yang penting gua kuliah gitu. Iya. Jangan gitu. Jangan sampai. Kalau Teh Siti sendiri Pesannya buat maba 2020 mungkin semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bareng-bareng lagi ketemu lah gitu, silaturahmi di kampus. Kalau udah di kampus coba mendalami mengenal lebih dekat lagi gitu bersama kampusnya, jurusannya gitu. Jangan sampai kayak kamu di jurusan itu dan kamu tidak mengenali jurusan kamu sendiri itu seperti apa gitu. Kalau buat calon maba 2021 bener, pikirkan matang-matang, bener-bener pilih jurusan sesuai hatinya, karena ketika kamu menjalankan sesuatu yang bukan passion kamu itu sulit dan jatuhnya nanti malah capek-capek kamu sendiri gitu lah. Malah jadinya menyerah. Jangan sampai kayak gitu. Semangat itu sih. tapi untuk masuk teknik mesin juga pilihan yang bagus dong. Oh iya, Teknik mesin Unpad. Bagus. bagus. Kita melihat juga prospek kerjanya sebenarnya untuk teknik mesin itu luas banget gitu ya, luas, sangat luas gitu ya. Di mana-mana orang membutuhkan teknik mesin gitu, khususnya di industri 4.0 ini gitu kan. Wah, teknik mesin terpakai banget lah buat prospek kerjanya, cukup bagus. Itu tapi kembali lagi ke diri kalian gitu kan, Masing-masing. apakah memang sesuai fashion atau seperti apa gitu kan. Ya. Itu sih. Sebelum kita tutup nih videonya, mungkin ada pesan-pesan terakhir. Ya, enggak terakhir juga sih ya sebenarnya ini. Kayak buat teman-teman yang nonton kali ini. Dari saya sendiri untuk rekan-rekan, kakak tingkat atau adik tingkat gitu ya. Kalau dari saya sih, ketika kalian melakukan sesuatu atau ketika kalian ingin memutuskan sesuatu, ingatlah dua aspek yang mana itu yang pertama, kalian harus ingat orang tua kalian harus ingat Tuhan kalian gitu. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu atau ingin memutuskan sesuatu gitu untuk hidup kalian, pikirkan dua hal itu gitu, apakah itu baik untuk orang tua kalian atau apakah itu melanggar aturan-aturan dari agama atau Tuhan gitu kan. Itu pikirkan, karena itu yang saya rasakan itu sangat-sangat berpengaruh gitu kan, khususnya untuk restu orang tua gitu ya. Restu orang tua gitu terpenting. Nah, saya pernah baca kutipan gitu, mana bunyi itu seperti ini gitu. Lahir di sumur yang kering bukan berarti tidak layak hidup di lautan yang bebas gitu kan. Jadi apapun dari manapun asal kalian, apapun hal-hal yang telah kalian lewati, proses apapun yang telah kalian lakukan, kesulitan apapun yang telah kalian alami gitu kan, jangan pernah sekalipun kalian untuk istilahnya mundur lah. Jangan istilahnya mundur atau berjalan mundur atau melangkah mundur gitu. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah yang namanya melihat orang-orang bahwa saya bisa atau tidak gitu. Jangan seperti itu gitu. Kita bahas semangat gitu kan. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh insecure. Nah, jangan insecure, benar, jangan insecure gitu kan. Wah ya, sesuai kutipan tadi, lahir di sumur yang kering pun tidak bukan berarti tidak layak hidup di lautan yang bebas gitu kan. Intinya sebenarnya kita hidup harus mempunyai prinsip bahwa kita hidup untuk orang tua kita gitu, untuk masa depan kita. Jadi jangan mikirkan banyak orang lain lah, orang lain mau komentarin apa terserah gitu. Yang penting mah kita mempunyai prinsip untuk maju, dan kita memiliki prinsip untuk niat membahagiakan orang tua, untuk menaikkan derajat keluarga kita gitu teh. Seperti itu sih. Jadi pokoknya intinya kalian tetap semangat gitu untuk rekan-rekan, khususnya angkatan saya gitu, apapun yang kita alami sekarang gitu kan. Jangan menyerah karena ada lagi kutipan teh. Nahkoda yang kuat atau yang baik itu tidak
tidak melalui lautan yang atau ombak yang pelan gitu, tapi nakoda yang kuat dan hebat itu ada nakoda yang melalui lautan dengan ombak yang besar gitu kan. Jadi ya badai pasti berlalu gitu. Jangan sampai kita hanya menyalahkan keadaan, karena keadaan itu tergantung lagi kepada kita apakah kita bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Kalau kita bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut, berarti kita bisa bersaing dengan dunia yang luas ini gitu. Seperti itu sih Teh. Oke, kalau dari Teh Siti sendiri? Kalau aku mah gak jauh dari masa pandemi ini ya Teh ya. Ngingetin, gak capek-capek ngingetin buat tetap jaga kesehatan buat semuanya. Jangan lupa protokol kesehatannya, mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu yang utama. Terus rajin olahraga buat meningkatin imunitas gitu. Semangat. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe video dari Fakultas Teknik, terus jangan lupa share, jangan lupa like juga. Terima kasih buat Teh Siti sama Kang Manar udah mau menyempatkan waktu buat ngobrol tadi, ngobrol panjang gitu. Terima kasih semuanya karena udah nonton, dan sesuai yang dibilang sama Teh Siti tadi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan karena emang sekarang kita masih di pandemi COVID gitu ya. Jadi harus mentaati peraturan yang ada gitu. Terima kasih udah nonton. Oke. Dadah.